Gimana? Sudah jam 10, artinya kita mau mulai apa? Ibadah. Wih, jempol. Nah, sebelum ibadah kita mau apa dulu? Ayo. Doa. Saat teduh ya. Nah, sebelum mulai ibadah dan sebelum mulai saat teduh, Kak Putri mau minta tolong ya buat adik-adik untuk nyalakan dulu kameranya supaya kakak bisa lihat wajah adik-adik yang cantik dan ganteng-ganteng. Terus nanti kakak akan matiin mic-nya adik-adik ya supaya kita bisa beribadah dengan mantap, dengan baik. Oke? Sakura. Nah, adik-adik juga nanti harus ikut ibadah dari awal sampai nanti selesai. Oke? Jangan kemana-mana dulu, kita mau beribadah hari ini ya. Lalu untuk namanya adik-adik, jangan lupa seperti biasanya dikasih nama, lalu garis bawah kelas. Dari ada yang Batita, ada yang TK, kakak-kakak AK, dan juga kakak-kakak dari AT. Ya. Oke, kakak mau izin mute dulu semuanya ya. Oke, Kak. Baik, sekarang sudah saatnya kita untuk beribadah. Sebelum beribadah, mari kita saat teduh terlebih dahulu. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Nah, sekarang saatnya kita mau menyanyikan Mars PA. Adik-adik yang bisa berdiri, yang belum bisa berdiri bisa duduk yang baik. Adik-adik boleh duduk kembali. Setelah kita menyanyikan Mars, mari kita berdoa lagi. Kita hari ini akan berdoa pembukaan yang akan dipimpin oleh Kak Adelci. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Yang baik, terima kasih ya Bapak atas berkat dan penyertaan-Mu sampai hari ini. Tuhan, kami akan mau beribadah IHMPA, Tuhan memberkati dari awal pertengahan hingga akhirnya boleh berjalan dengan baik. Alat-alat yang dipakai Tuhan
Tuhan berkati agar tidak ada gangguan wifi ataupun Tuhan, inilah doa dan ungkapan syukur kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik, dengar nggak? Nah, adik-adik, kita akan menyanyikan lagu pujian Mentega dan Roti. Yang semangat ya, karena masih tadi adik-adik terlihat semangat semua, Kak. iya. Luar biasa. Nah, sekarang saatnya kita mendengarkan kesaksian pujian yang akan disampaikan oleh siapa ya, Adik Kak? Sendina dari sektor Hosiana. Melihat ucapan
Terima kasih kesaksian pujiannya dari adik Sendina. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang lainnya boleh loh minggu depan ya, kesaksian pujian lagi. Oke, sekarang selanjutnya kita mau ngapain ya Kak Adel? Membaca Mazmur yang akan dibawakan oleh teman kita dari sektor Eden. Mazmur pasal 41 ayat yang kedua dan ketiga yang menyatakan, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau tak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Demikian pembacaan Mazmur hari ini. Adik Rizka, Kak, tadi Oh, yang adik baca Rizka. Mazmurnya. Oh, maaf. Ya ampun, Iya. kakak salah baca. Maaf ya. Adik Rizka. Baik. Putri masih ngantuk adik-adik. Oh iya nih kayaknya Kak Putri masih ngantuk. Maaf ya. Ya. Oke deh, supaya kita semangat lagi karena mau mendengarkan firman Tuhan, saatnya kita menyanyikan satu pujian lagi dari Kidung Ceria 37, senang ku baca Alkitab. Mari kita satu dalam doa sebelum masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Adik-adik siapin Alkitabnya dulu. Alkitabnya disiapkan. Dibuka kitab Roma pasal 15 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Dibuka kitab Roma pasalnya yang ke-15, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Sambil terbuka Alkitabnya, kita dalam doa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sebentar lagi akan membaca, mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Berfirmanlah, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Amin. Adik-adik, mari kita baca kitab kita. Dan pada hari ini akan dibacakan oleh adik Jekinda dari sektor Ed. Silakan. Shalom, pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Roma pasal 15 ayat 1 sampai 3 yang menyatakan, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis kata-kata tercan, mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Demikian firman Tuhan hari ini. Terima kasih. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus Yesus. Haleluya. 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 Haleluya.
Bisa minta tolong Kak, tampilkan slide-nya. Hari ini kita mau bahas tentang seorang rasul. Rasul yang sangat terkenal adik-adik. Mungkin adik-adik sudah tahu ya. Rasulnya itu adalah Rasul Paulus. Siapa? Rasul Paulus. Slide-nya Kak, bisa minta tolong? Nah, tema hari ini ada nolong yang lemah, ya. Oke, adik-adik, kakak tadi sudah bilang kalau hari ini kita belajar seorang tokoh sangat terkenal, dia adalah Rasul Paulus. Siapa ya Rasul Paulus? Rasul Paulus ini adalah rasul yang dipilih oleh Tuhan untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Nah, salah satunya di Roma. Rasul Paulus ini memberitakan Injil khusus untuk orang-orang non-Yahudi. Nah, di daerah ini kakak ada di slide-nya, adik-adik lihat Roma itu di mana sih? Ya, itu yang udah dilingkari itu. Nah, di daerah sana. Mungkin adik-adik yang kelas tanggung udah tahu Roma itu daerahnya Italia sekarang, di Eropa sana jauh. Nah, adik-adik, singkat ceritanya begini. Rasul memberitakan Injil ke sana. Ya, benar. Rasul Paulus banyak menulis di Perjanjian Baru. Pinter. Nah, adik-adik, Rasul Paulus ini memberitakan Injil salah satunya di daerah Roma. Nah, daerah Roma itu setelah diberitakan Injil oleh Paulus, banyak yang percaya. Banyak yang percaya, orang yang percaya sama Tuhan Yesus, ya makin hari makin banyak adik-adik, banyak yang menjadi Kristen, akhirnya membentuk jemaat di Roma. Nah, suatu hari ini adik-adik, Rasul Paulus nulis surat nih untuk Roma. Nih, Rasul Paulus lagi nulis nih, lihat gambarnya nih. Lagi nulis surat. Dulu memang belum ada WA, belum ada Gmail, ada Zoom belum ada. Jadi ngirimnya pakai surat. Nah, ngirim surat kepada jemaat di Roma. Nah, surat isinya apa ya? Nah, coba. Suratnya tuh isinya pesan dan nasihat. Coba sih dilihat slide selanjutnya. Nah, apa aja sih adik-adik? Yang pertama, nah katanya Rasul Paulus begini. Hei orang-orang yang ada di Roma, teman-teman yang Roma yang sudah percaya Tuhan Yesus, kalian ini sudah diselamatkan dan mendapatkan anugerah. Hah, apa ya anugerah? Anugerah itu adalah pemberian. Nah, anugerah itu adalah sebuah pemberian. Pemberiannya ini adik-adik secara cuma-cuma, tidak perlu bayar. Apa sih anugerahnya? Anugerahnya itu adalah anugerah keselamatan yang telah diberikan kepada manusia supaya manusia selamat. Nah, adik-adik, manusia itu sebenarnya berdosa. Manusia itu sebenarnya sudah melawan Allah karena sayang, Allah masih cinta sama manusia, akhirnya seperti yang dikatakan di Yohanes 3 ayat 16, mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mati dan disalibkan bagi kita supaya kita tidak dihukum. Itu anugerahnya adik-adik. Nah, kematian Yesus dan kebangkitan Yesus itu adalah kasih Allah kepada manusia. Dan kematian Tuhan Yesus dan kebangkitannya adik-adik adalah salah satu bentuk kepedulian Allah kepada kita. Nah, karena ya katanya Rasul Paulus, karena Allah sudah peduli sama kita, kita peduli kepada sesama. Nah, coba dilihat slide selanjutnya. Kita harus peduli. Nah, itu ada tulisannya. Peduli. Satu kata aja. Peduli kepada sesama. Karena Allah sudah peduli kepada kita. Maka kita harus peduli ke sesama. Kak, peduli itu kayak gimana sih? Nah, coba. Peduli itu contohnya apa aja sih? Coba dilihat slide selanjutnya, Kak.
Nah, ini salah satu bentuk kepedulian kita kepada sesama adalah yang pertama, menolong yang lemah. Yang lemah itu ya apa sih, Kak? Orang yang lemah, katanya Rasul Paulus, orang yang memiliki kelemahan iman. Kelemahan iman itu kayak gimana sih, Kak? Kelemahan iman itu misalnya begini, adik-adik. Adik-adik waktu ujian. Terus adik-adik udah belajar nih, udah bisa ngerjain soal nih. Ini adik-adik ada yang nyontek. Wah, itu mereka mengalami kelemahan iman, adik-adik. Tugas kita apa? Menolong mereka. Gimana caranya? Dinasihati. Kamu jangan nyontek. Itu enggak baik. Itu cara kita menolong teman-teman yang lemah. Ya, lemahnya tuh lemah iman. Satunya adalah dengan cara seperti itu ya, adik-adik mengingatkan teman-teman misalnya yang nyontek diingetin supaya enggak nyontek. Ya kan? Terus yang kedua, misalnya namanya yang main pukul-pukulan, main bola-bolaan, dinasihatin. Nah, itu cara kita untuk membantu teman-teman kita yang kelemahan iman. Nah, selanjutnya orang-orang yang lemah ini yang gimana sih adik-adik? Orang-orang yang lemah ini mereka yang bersedih, ya sedih, berduka, mereka yang sedang sakit, itu adalah salah satu contoh orang-orang yang lemah. Kita harus mendukung, dan menolong mereka. Itu salah satu contohnya adik-adik. Misalnya ada teman yang sakit, mungkin di pandemi ini kita enggak bisa itu. Teman-teman enggak. Adik-adik telepon temannya yang sakit. Halo misalnya. Kamu kenapa? Sakit apa? Gitu. Habis itu bilang gini, ya udah cepat sembuh ya. Nanti aku kirimin makanan yang enak biar kamu makan yang banyak biar cepat sembuh. Loh, itu cara kita untuk menolong teman-teman kita yang lemah. Terus apalagi teman-teman yang sedang sedih misalnya, ditanyain, dideketin, kamu kenapa sedih? Kamu kenapa kok nangis? Jangan nangis lagi ya, jangan sedih lagi ya. Di sini aku ada. Aku ada di sini untuk kamu. Kan punya teman, ikut teman kita selalu bersama. Nah, itu cara kita untuk menolong teman-teman kita yang lemah. Lagi mendoakan teman-teman kita, mendoakan sesama kita, misalnya yang sakit tadi, yang bersedih, yang berduka, didoakan tiap hari, berdoa sama mama papa, ya kan? Itu cara kita untuk menolong teman-teman kita yang lemah. Terus apalagi kepedulian kita kepada sesama, yaitu mencari kesenangan bersama. Mencari kesenangan bersama itu kayak gimana ya? Kita nggak boleh egois, nggak boleh menang sendiri. Ya misalnya punya mainan banyak, ya, aku mau main sendiri soalnya ini mainan. Boleh seperti itu, harus main bareng-bareng, ya. Main yang rukun, nggak boleh polo-poloan. Misalnya ada makanan, punya jajan banyak di rumah. Wah, jangan dimakan sendiri, ya. Itu namanya mencari kesenangan sendiri. Itu namanya egois. Kalau mencari kesenangan bersama, yang harus kita lakukan adalah membagikannya kepada teman-teman yang membutuhkan. Seperti itu adik-adik, bentuk kepedulian kepada bentuk kepeduliannya. Yang pertama, menolong yang lemah. Yang kedua, mencari kesenangan bersama. Contoh-contohnya apa? Yaitu yang sudah kasih itu di gambarnya, adik-adik sudah bisa lihat. Nah, dengan begitu kita menjadi anak-anak Tuhan yang peduli kepada sesama, karena sesungguhnya Allah sudah peduli terhadap kita. Demikian adik-adik firman Tuhan pada hari ini. Semoga menguatkan adik-adik untuk melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan berkati. Amin. Kita saat teduh. Saat teduh selesai, kita firman Tuhan dari Kidung Ceria 233. Kasih
Adik-adik, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami pada hari ini sudah boleh belajar untuk mau peduli kepada sesama kami. Menolong mereka yang lemah, menghibur mereka yang lemah, dan tidak mencari kesenangan sendiri. Justru kami mau berbagi kepada sesama kami yang membutuhkan. Kami, kuatkan kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat melakukan firman itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, kami berdoa pada hari ini untuk IHMPA yang sudah berlangsung. Kami mengucap syukur IHMPA jalan dengan lancar. Kami juga bersyukur karena Kakak Layan sudah memberikan waktu untuk kami dan fasilitas bagi kami untuk melaksanakan ibadah ini. Ya Tuhan, berkatilah IHMPA selanjutnya agar semakin hari IHMPA ini dapat terlaksana dengan baik. Meskipun pada hari ini kami berjauh-jauhan di tengah pandemi yang saat ini belum usai. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk yang sudah memberi waktunya untuk IHMPA pada minggu pagi ini. Tuhan berikan mereka kesehatan, Tuhan berikan mereka kekuatan, agar mereka dapat menjalankan kehidupan pelayanan mereka serta kehidupan mereka dengan penuh dan tentunya sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan saja. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, pada hari ini berdoa untuk mama papa kami yang sudah berlelah membesarkan kami, menafkahi kami, memberikan kami semua kebutuhan yang kami butuhkan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus atas mama papa yang baik pada hari ini. Tuhan, berikanlah mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan untuk merawat kami agar kami tumbuh menjadi anak taat, anak-anak yang dengar-dengaran dan takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk teman kami yang bernama Johanna yang besok akan mengikuti lomba di sekolah. Tuhan mau berkati persiapan dari Johanna ini, Tuhan, teman kami, agar esok hari dapat mengikuti lomba, apapun hasilnya, nama Tuhan yang dimuliakan, nama Tuhan yang disaksikan. Kami juga berdoa Tuhan untuk sekolah kami, besok Senin kami akan sekolah, entah itu masih online ataupun tatap muka. Kami mengucap syukur karena perlahan-lahan kami bisa bertemu dengan teman-teman dan saudara kami di sekolah. Tuhan berikan kami agar kami di sekolah kami bisa menjadi terang dan saksi Tuhan dan nama Tuhan yang tentunya dimuliakan. Inilah doa dan ucapan syukur kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami doa yang sempurna. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya kembalikan ke liturgos. Terima kasih banyak Kak Adril untuk pelayanan firman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik,
Setelah kita mendengar firman Tuhan yang dibawa oleh Kak Adil, kita akan memberikan persembahan dari 1 Tawarik 29 ayat 14. Kak boleh nunjuk satu orang yang bersedia. Siapa ya kira-kira yang mau baca firman Tuhan persembahan hari ini? Boleh raise hand. Iya, Itu boleh. Grace. Oh, ada yang raise. Grace sama Siapa tuh? Angel. Oke, iya Grace. Nafiri. Grace. Diambil dari 1 Tawarik 29 ayat 14. Ketika Grace-nya keluar room. Oh, baik. Sekarang Rahel dan Bintang. Rahel. Kak sama boleh salah Ya, satu. boleh silakan loh. Kok di mana tadi yang raise hand? Ya, ini. Halo Rahel. Berapa, Kak? 1 Tawarik 29 ayat 14. 9. Ya. Ya, 1 Tawarik 29. 14 ya. 14 kan? Ya, 14. Ini. Ini baca ini ya, 14 ini kok. Nah, ayo baca. Ayo. Boleh. Silakan. Boleh bareng-bareng. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kamu memberikan persembahan sukarela seperti ini, sebab padamulah segalanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Terima kasih Rahel dan Bintang. Untuk memberikan persembahan, mari kita pujikan inilah ungkapan syukur. Ungkapan syukurku yang kuberikan kepadamu, kuberikan dari hatiku, terimalah, sembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku, kiranya berkenan di hadiratmu. Telah aku ya Tuhanku menjadi alat di tanganmu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Telah aku ya Tuhanku menolong orang miskin dan lemah, pakailah diriku turut maksud-Mu. Adik-adik, kita dalam doa yang akan dipimpin oleh Kak Putri. Silakan Kak. Terima kasih. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami telah memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini dapat menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan dapat untuk menolong sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, saatnya kita mendengarkan warta PA. Adik-adik, untuk aktivitas
Aktivitas untuk pengumpulan tanggal 10 November 2021 di WA grup kelas dengan format nama _sektor _ kelas Batita, kelas TK, kelas AK, dan kelas AT dari kelas 4 sampai 6 SD. Untuk info yang lebih lanjut, silakan hubungin Kak Dumas. Selanjutnya, IHMP untuk minggu depan, Pasnya masih ditentukan 10 November ya, Kak? Iya, betul. Oh iya, jangan lupa minggu depan PA melalui channel YouTube PA Bethesda. Tayang perdana jam 6. Jangan lupa adik-adik. Iya, adik-adik langsung ya, nanti jangan lupa dibunyiin loncengnya yang ada di YouTube. Biar nanti langsung tahu, oh jam 6 ibadah nih. Gitu, yang nggak bisa jam 6 gimana, Kak? Boleh ikut jam 9, boleh ikut nanti sore, kan di YouTube. Jadi bisa kapan saja. Oke? Nah, Kakak mau mengucapkan terima kasih kepada Kak Adril atas firman Tuhan disampaikan. Tuhan Yesus memberkati ya, Kak. Sama. Tuhan berkati. Terima kasih juga untuk Sendina yang sudah memberikan kesaksian pujian. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga ya untuk Rizka yang sudah membacakan Mazmur tadi. Maaf tadi kakak salah sebut Olivia ya. Terima kasih banyak adik Rizka. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada adik Jesinda yang sudah membacakan firman Tuhan dan adik Rahel yang membaca untuk persembahan. Ya, terima kasih juga loh buat adik-adik yang sudah jempol mau ikut ibadah dan bisa mengikuti ibadah dengan baik. Selamat dan hebat. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Adik-adik jangan lupa apa? Absen. Seperti biasa ya. Ada absen setiap hari Minggu. Biar kakak lihat nih. Wah, adik-adik rajin ya. Gitu. Kakak juga mau mengucapkan terima kasih banyak untuk Kak Adelci. Terima kasih. Sama-sama, Tuhan Yesus memberkati, Kak. Absennya bentar ya, ditunggu. Ada di kolom chat. Oh, udah muncul. Ada di kolom chat. Silakan, jangan lupa. Ya, jangan lupa absen ya. Baik. Nanti setelah ibadah, setelah doa, setelah mendapatkan berkat, adik-adik tunggu dulu ya. Nanti ada foto bersama seperti biasa, oke? Jadi jangan buru-buru keluar Zoom dulu. Iya. Sekarang kita sudah ada di penghujung ibadah. Mari kita nyanyi dari Kidung Ceria 213, Dengar Firman Tuhan. Adik-adik, dengarlah amanat pengutusan pada hari ini. Jadilah saksi Tuhan dimanapun kalian berada. Dan jangan lupa ya, untuk
selalu peduli kepada sesama, mau menolong mereka yang lemah dan tidak mencari kesenangan sendiri. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Yesus Kristus beserta dengan Roh Kudus, menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Saat teduh. Saat teduh. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Sekarang saatnya